Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, seluruh ketua DKM dan staf-stafnya dan semuanya. Alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur hadir Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah limpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri acara spektakuler yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita yang mana menurut schedule kita berada di Adabus Shalah. Jadi begini ceritanya Pak, kita ini kan udah tua-tua. Kadang-kadang kalau ngaji bab yang dianggapnya kecil-kecil seperti wudu, istinja, gengsi, ya itu watak, aki-aki, kakek-kakek, iya. Itu mulai zaman Rasulullah juga ada orang kayak begitu itu. Dan padahal belum tentu tua ini gak menjamin terus mesti ngerti. Tua gak menjamin mesti pinter. Enggak, kalau gak pernah ngaji ya tuanya tetap kecil bodoh ya tua bodoh karena gak pernah ngaji, kan ya begitu. Karena ini kejadian di masjid di Jatimulya. Jadi ustadznya itu ngajari yang kecil-kecil itu karena bapak-bapak orangnya kurang respon. Kita ini dianggapnya anak kecil. Masa kita dipelajari bab wudu? Loh, iya loh. Masalahnya ini memang bapak sudah berwudu, tapi masalahnya apakah wudunya bapak itu sesuai dengan standar internasional? Ini masalahnya. Masalahnya di situ. Jadi zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada seorang aki-aki, kakek-kakek yang wudunya gagap becus. Sehingga kedua cucu Nabi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma bagaimana bilangi kakek-kakek ini? Wong biasanya kan rentan kesinggung ya. Ya, gitu. Mungkin dibilangi kamu masih bocah, kan gitu kan. Gitu. Kayak sini kayak saya ini adik saya nyalain saya nyalain kakek sebagai juri. Ya antara kita berdua mana yang di antara kita yang paling itu belum selesai Pak wudunya. Kakeknya bilang cukup. Yang salah wudhu saya. Gitu Pak. Jadi kalau sadar diri seperti ini nggak apa-apa. Itu masalahnya karena nggak semua orang tuh bisa nerima. Bisa nerima nggak bisa. Itu masalahnya. Seperti masalah makan tangan kiri. Ini benar terjadi barang yang negur langsung itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya gak mau nerima karena ada ego, keakuan masih ada. Kul biyaminik kata Nabi, makan kamu dengan tangan kanan. Apa jawabannya? Ora iso. Gitu ora iso. Ya padahal iso. Benar kamu ora iso? Ora iso. Selamanya kamu bakal ora iso. Selamanya kamu bakal tidak akan bisa ngangkat tangan kanan. Walaupun dicoba-coba setelah itu gak bisa. Kayak ciker. Istilah itu kualat. Apa kata Rasulullah SAW? Ma mana'ahu ilal kibir. Sebetulnya bisa. Yang mencegahnya ini keangkuhannya ini. Keegoan, keakuan. Jadi kalau aku sifat keakuan itu masih ada, repot Pak menerima kebenaran. Karena aku masih ada. Itu. Kita lanjutkan sini. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Fa idza faraqta min taharatil hadas, kalau kamu sudah selesai bangun tidur, sudah selesai kan dari tidur sampai tidur lagi kan ceritanya ini,
Kalau yang mengikuti berseri. Kamu sudah selesai dari bersuci, hadas. Dari kecil, hadas gede, selesai. Toharatul khabas, membersihkan badan dari najis-najis di badan, di pakaian dan di tempat. Ya selesai ini. Syatul aurat, tutup minas surra ila rubah. Terutama nuwun sewu yang pakai celana melotrok. Lah ini kalau sujud itu celananya melotrok sehingga belahan semangka itu kelihatan. Lah ini repot, ini kan aurat itu. Itu yang sholatnya di belakangnya itu mesti apa? Mesti ngasih tahu. Sulitnya itu di situ, Pak. Jadi dalam agama Islam itu satu, kita mesti ngerjakan. Satu, sholat ngerjakan. Kedua, kalau orang nggak sholat kita wajib ya harus sholat. Kan begitu. Orangnya sholat, tapi sholatnya kagak benar, ya kita wajib bilangin. Ya kejadian, ya makanya orang kuno sholatnya di depan ini tembok atau di belakang situ. Kenapa depan tembok? Dia gak resiko dengan sebelahnya. Jadi yang di sini, kalau yang di sini kelihatan ada orang yang sarungnya bolong, gelem gak gelem harus bilangin. Karena itu tanggung jawabnya. Maka kalau di sini kan gak resiko. Siapa tembok itu masalahnya. Itunya itu. Jadi wajib dibilang. Lah ini Jumat kemarin kejadian dua sekaligus. Apa sekaligus dua sekaligus? Kalau orang shopnya maju, shop maju, ini kan kosong nih. Kan yang belakang ya maju kan. Lah majunya ini loh Pak. Karena di sholat itu nggak boleh salah satu harokat mutawaliyat, 3 gerak berturut-turut. Bapak kalau maju nggak apa-apa, asal tung itu selangkah tuk berhenti, selangkah berhenti. Itu walaupun sini Banyuwangi nggak apa-apa Pak. Enggak? Loh iya. Lah ini pindah, ini kosong, ini pindah. Lah jalannya kayak jalan biasa, gluk. Ini keliru. Jadi kan 3 langkah itu, gluk. Kayak jalan biasa itu keliru itu Mas. Lah ini yang belakangnya harus bilangin, waduh. Ya Pak, mau gak mau harus gelem. Tuh orang banyak gak ngerti. Jadi melangkahnya satu. Nah, gitu bukan tung kayak jalan biasa. Enggak, ini sholat masalahnya. Itu. Lah yang dua yang banyak konyol. Orang masbuk dia nyusul. Imam sudah rukuk, imam sudah sujud. Kalau mau takbir silakan takbir. Ya. Rukuk silakan rukuk. Maksudnya sujud silakan ngejar sujud, tapi nanti nambahi karena dia gak dapat 1 rakaat. Dia tidak mendapatkan tumanina bersama imam. Lah yang konyol ini Pak, imam sudah berlalu, sudah sujud, dia takbir sendiri, rukuk sendiri, i'tidal sendiri, sujud sendiri, imam naik ikut naik. Ya. Lah setelah assalamualaikum, sampingnya tahu ini kurang 1 karena gak dapat 1 rakaat. Ditegur, mas, bu, ibu kurang 1 rakaat. Gua udah ngejer, lu kok udah ngejer, lu ya, ini konyol ini. Gua udah ngejer. Kalau begitu bisa saja imam dapat 2 rakaat atau 3 rakaat, dia sholat sendiri, duduk, nanti terakhirnya salam bareng. Ini konyol. Nah ini perlu ilmunya itu perlu Pak. Ini masalahnya. Jadi bukan asal mengerjakan, tapi juga sesuai dengan standar internasional gitu. Nah syariatnya itu Pak. Loh apa kata Imam Ghazali di sini? Saya sebenarnya ada acara lagi tapi biarin deh. Sudah ngadep kiblat, sudah rukun sholat. Qaiman muzawijan baina qadamaik. Selaras kakimu, jangan begini. Nah, ini kan jangan begini. Selaras, ya kan? Benggang, kira-kira sebir sebenarnya. Ya, jangan ditumpangkan. Bihaisu la juga jangan dempet enggak, terlalu mekangkang juga enggak, itu membuat selangkangan sakit. Ya iya, kan benar ya. Lah lucu. Jadi sibron itu satu gini ya, dempet ora, terlalu mekangkang, tengah-tengah.
Wastawi qa'iman, berdiri tegak, waqra' qul a'udzu birabbin nas tahasunan biha minas syaiton. Baca ini, Pak. Baca qul birabbin nas, berlindung dari setan. Kan gitu, setan itu banyak di masjid, Pak. Maka siapa bilang setan enggak ada di masjid? Banyak di masjid setan itu. Kenapa? Jadi setan itu bukan tempat rumah angker, kuburan, puun yang gede lega di masjid juga banyak setannya, itu masalahnya. Makanya Nabi kan suruh merapikan sop itu. Pak ini ra'aitu syayatin. Hadis, saya lihat setan yadkhul bainas saf ka'anahul hadab, sebagaimana cempe anak kambing. Ya gitu. Berarti kan setan ada di masjid. Ada di masjid itu. Pernah ketangkap setannya. Cancang di tiang masjid. Supaya besok dikaplokin sama sahabat. Tapi setelah besok malah dilepas sama Nabi SAW. Sahabat tanya, kok dilepas? Katanya suruh ngaplokin. Saya teringat doa saudara saya. Siapa? King Solomon, Nabi Sulaiman bin Dawud. Kan begitu, Pak? Kenapa? Dia minta doa, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin ghairi. Ya Allah, berikan aku kerajaan, kekuasaan yang tidak kamu berikan kepada yang lain. Di antara menguasai bangsa lelembut, memedi dan dedemit. Ini, Pak, dilepas. Jadi urusan itu Nabi Sulaiman. Nah, kita ke sini, Pak, ya. Loh, yang kita gak bisa ini gini, Pak. Lihat, Pak. Wa ahdir qalbak ma anta fihi. Hadirkan hatimu. Ini nasihat kita semua. Selama ini sholat kita ini gelambiar. Gelambiar, Pak. Hadirkan hatimu wa farikhu min al-wasid, dan kosongkan dari was-was. Kalau sholat tuh, Pak. Wandur baina yadik mantakum mantunaji. Jadi kata Imam Ghazali, hadirkan hatimu, kosongkan dari segala macam tetek bengek dunia, segala macam dunia. Lihat kepada siapa kamu akan menghadap. Nah, ini yang kita gak tahu. Bapak kalau baca kitab Suwar Hayatut Tabi'in, artinya kehidupan tabi'in, pas bab Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, itu. Jadi Suwar Hayatut Tabi'in, kehidupan para tabi'in, pas bab Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di situ diterangkan manakibnya dia. Setiap wudhu pucat, mukanya menguning. Ditanya, Imam, kenapa kamu setiap wudhu mukanya menguning? Kamu tahu nggak? Saya mau ngadep siapa? Loh, ini yang kayak gini kita nggak punya, Pak. Kita tidak punya seperti ini. Kita lihat nanti ini. Lah, kepada siapa kamu akan berdiri, akan menghadap, kepada siapa kamu akan munajat? Wastahyi. Ya mbok isin, tahu mbok isin, Pak? Ya malulah. Malu dong. Kamu itu munajat biqalbin ghafil. Kamu munajat, kamu menghadap Tuhan kamu, menghadap Allah Ta'ala dengan hati yang lalai, dengan dada yang penuh dengan tetek bengek dunia dan hoba isi syahwat, nafsu-nafsu yang jelek. Itu, Pak, ceritanya. Ya kita ini salah semua. Ayo saya mau tanya, siapa yang sholatnya khusyuk tadi subuh? Yang nggak ingat apa-apa? Orang ingat semua. Apalagi tanggal tua, sebentar lagi bayar kredit. Kredit motor, kredit rumah, kredit KPR. Segala macam ada. Nah itu, ketemu. Ini masalahnya. Wa'lam, dikatakan. Annahu ta'ala mutali'un ala sariratik. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tahu dalam hatimu. Lihat pada sak jero-jeroi, dalamnya kita ini tahu semua. Ya. Wa inna ma yataqabbalu min sholatika biqadri khusyuika. Yang diterima dari Allah, yang diterima, yang berkenan di sisi Tuhan, yang diterima oleh Allah Ta'ala itu yang khusyuk kamu. Jadi sholat itu diterima 4 rakaat. 2 rakaat gelambiar, 2 rakaat khusyuk, ya khusyuk, yang 2 rakaat yang keterima, yang gelambiar kagak diterima. Itu. Wa hudu'ika, hudu itu tunduk. Wa tawadu'ika, kerendahan hatimu.
wa tadruika wa'bud fi sholatika ka'annaka tara. Ini kita enggak bisa. Makom ihsan. Sembahlah Tuhan kamu dalam sholatmu seakan-akan kamu melihat. Ini yang kita enggak bisa. Ini makom tinggi. Lah kalau enggak bisa fa illam takun tara. Kok banyak banget ini. Fa illam takun tara. Kalau kamu enggak bisa merasa melihat, ya kamu merasa dilihat. Ada makom muraqabah, ada makom musyahadah. Musyahadah merasa tidak. Nah, sekarang bagaimana kita di logikanya nih? Kata Imam Ghazali, kalau kamu begini nggak bisa nih, nggak merasa Tuhan itu seakan bukan segalanya. Tuhan itu ya gitu. Bagaimana nih caranya? Kalau kamu nggak bisa, saya kasih tahu cara. Fa in lam yahdur qalbak walam taskun jawarihuk. Kalau hati kamu nggak bisa hadir, anggota badan kamu nggak bisa lentur. Jadi masuk masjid itu Pak, kelentu, terus mulai siwak. Itu bukan banyak gerak. Sukunul jawareh. Zaman dulu Nabi ada orang jenggotnya kayak merak. Zaman dulu. Jadi pas sholat itu gini. Ya Bapak lihat Saudi jenggotnya ya itu sibuk dengan apa kata Nabi SAW? In khosa'atil qulub la khosa'atil jawarih. Kalau hati dia ini khusyuk, niscaya anggota badan juga akan khusyuk. Nah, karena anggota badan yang banyak gerak, keluntung-keluntung, mindai kipas angin segala macam, megang remote itu, ini menunjukkan hatinya kagak khusyuk. Apa yang terdapat dalam hati itu akan mengalir dalam tubuh kita. Ini berarti menunjukkan hatinya itu kemerungsung. Tahu kemerungsung? Ya udah segala macam ada. Apa baik ada. Itu masalahnya. Nah, kalau kamu gak bisa khusyuk, terakhir Pak ya, waktu semakin cepat. Kalau kamu gak bisa, hati kamu gak bisa hadir. Sebetulnya ada 3 Pak. Hadir, hudur, khusyuk, dan ikhlas. Kalau hati kamu gak bisa hadir dan anggota badan kamu gak bisa tenang, banyak gerak. Apa kata Imam Ghazali? Nah, itu sebabnya likusuri ma'rifatika bijalalillah. Itu karena makrifat kamu kepada Allah ini kusur itu cetek. Apa cetek itu? Dangkal. Cetek apa? Iya, ya itulah dangkal. Itu berarti makrifat kamu dangkal. Sekarang gini, kira-kirakan. Ini Pak, cara mengira-ngirakan. Seandainya ada orang yang kamu anggap soleh, orang masya Allah di rumah kamu. Orang tadi ngelihat kamu lagi sholat. Pak, kalau Bapak sholat, calon mertua bilang, coba kamu kan mendaftarkan diri ingin jadi mantu saya. Coba kamu sholat, saya pengen lihat sholat kamu kayak apa. Kira-kira gimana sholatnya Pak? Dilihat oleh calon mertua. Loh iya, Bapak ngelamar anaknya orang, Pak Haji. Pak Hajinya bilang, saya bisa saja menerima kamu. Tapi saya pengen tahu, sholat kamu itu bagus enggak? Bapak sholat, calon mertua lihat gini. Kira-kira sholatnya bagaimana? Kira-kira. Waduh. Wah, bukan ampun. Mungkin sebelum sholat baca Yasin dulu. Lah iya, setting udah sik. Allah. Udah Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat tuh. Ya khusyuk. Ini kata Imam Ghazali. Orang soleh lihat kamu. Ya, yandur ilaika. Lihat kepada kamu, lihat lam kaifa sholatuk, bagaimana sholat kamu. Fa inda dzalika, di saat itu karena kamu sholatnya dilihat, kamu sedang, hati kamu akan hadir. Kamu akan konsentrasi dan semua anggota badan lemes Pak. Lemes. Sallallahu liman hamidah. Enak Pak. Allahu akbar. Enak. Loh iya. Nah, itu ya. Dilihat tak masalahnya.
Wong dilihat. Lah, lihat. Kata Imam Ghazali, sumarji ila nafsik. Lihat dirimu. Kenapa kamu kok di depan manusia yang lemah, yang nggak bisa apa-apa? Kok bisa husu? Kok bisa tenang? Tapi di mata Tuhan kamu kok nggak bisa? Loh ini Pak, ini Imam Ghazali itu nusuk dari belakang. Katakanlah kepada dirimu, ala tastahyini min khaliqika wa maulak. Apa kamu nggak malu sama Tuhan kamu? Apa kamu nggak malu sama Allah yang menciptakan kamu, yang ngasih makan kamu, yang ngasih kehidupan kamu? Kamu nggak bisa hus, tapi sama orang nggak layan Pak walayadur. Tapi dilihat orang, kamu kok orang nggak ada manfaatnya, nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih mudarat, kamu kok bisa husuk. Tapi kok, ya ini kesalahan kita Pak, makrifat kita ini kurang. Maka zaman dulu, yaitu tadi Imam Ali Zaini, kalau Bapak baca kitab Ihya itu ada fasal khusus sholatul khosyiin, sholatnya orang husuk. Itu kalau Bapak baca itu, aduh Pak, sholat orang sekarang ini nggak ada apa-apanya. Ada orang kena penyakit yang nggak bisa sembuh kecuali di kei. Kei itu besi dibakar, diconyok di apa? Ini loh Pak, apa ini? Tumit. Bapaknya, kata anaknya, tukang enunya datang, tukang kei. Kata anaknya, kamu kalau mau mengobati bapak saya nanti waktu sholat. Conyok dari belakang, caus. Lega gemeng loh Pak. Terus gak gemeng. Pas assalamualaikum, assalamualaikum. Ono apa? Gitu doang, Pak. Ono apa? Padahal itu kakinya dia diconyok pakai apa? Besi panas. Oke. Orang sholat melengking ceku. Masjidnya ambruk. Gak berubah. Imam Ali Zaini yang tadi saya sebutkan. Pernah kebakaran di rumahnya. Orang pada rumahnya kebakaran, gagak bergoyang dari sholatnya. Silakan baca di Ihya bab sholatul khosyin, cerita kisah orang-orang khusyuk. Gagak bergeming. Ditanya, kenapa kamu gak bergeming, rumah kamu kebakar? Saya terkonsentrasi dengan api yang lebih panas dari ini. Begitu Pak. Hah? Saya mau cerita terakhir Pak. Pengobatan zaman kuno. Gelem ora gelem, kakinya harus dipotong, diamputasi. Pas sini Pak, separuh betis. Bagaimana pengobatan cara kuno? Gak bisa cara lain, gak bisa cara lain. Ini di luar sholat. Ini yang saya ceritakan kehusuan orang sama Tuhan, sama Allah Subhanahu. Gak bisa lain. Ya udah deh, dia ngambil tasbih. Silakan. Itu Pak, dia sembujur, tahu sembujur? Ya mengulurkan kaki, dia sama megang dikir. Ini begini Pak. Jadi dagingnya di gini, sering. Dagingnya di Pak, di kakinya diapain? Dikupas. Ya, kan tinggal apa? Tinggal tulang, digergaji. Ngkeruk. Orangnya masih hidup. Orangnya dekir, karena gak ada cara lain. Konsentrasi sama Tuhan Allah Taala. Digergaji Pak. Nah, ngilunya kayak apa coba? Lah. Setelah itu dimasukkan ke minyak panas supaya darahnya apa? Nah, di situ dia pingsan, baru pingsan. Tapi Bapak bisa gak usah coba kayak gitu. Dengar ceritanya, bayangin kaki di dekorasi dagingnya, digergaji dulu kan ketul Pak. Nah, ya, tahu ketul? Tumpul, ungkruk. Lah konsentrasinya itu bagaimana dia sama Allah Ta'ala sampai gak ingat apa-apa. Ukuran kita gigit nyamuk ginjal. Itu masalahnya di situ, ya itu masalahnya. Jadi kata Imam Ghazali terakhir, bayangkan kenapa kamu sama orang kok bisa khusyuk, apalagi lihat calon mertua segala macam. Mungkin orang itu sholatnya gerak-gerak. Ya, begitu ada dengar apa? Suara orang masuk. Gitu kayak orang kademen, kayak ayam jago kujanan loh Pak. Padahal tadi begini. Loh ya ini meliputi semua agama, semua ibadah. Orang ngaji tengah malam, sering saya cerita ini Pak. Nah,
Jadi catatan amalnya itu pahalanya depan ada, belakang ada, tengah kosong. Duh, bingung dia kok lihat kok tengah kosong. Dia protes sama Allah Ta'ala, diceritakan kita. Ya Allah, ini dos nopo? Bagaimana ini? Kenapa kok kosong yang tengah? Ya, kamu ngaji memang khusyuk ikhlas. Cuma tengah-tengah ngaji kamu dengar suara orang berjalan. Dengar suara orang berjalan, kamu angkat suaramu. Yang tadinya levelnya, volumenya rendah. Karena dengan suara orang jalan keleduk-keleduk dinaikkan volumenya dengan tujuan supaya dengar. Hilang, Pak. Jadi manusia itu mau ngaruhi. Jadi orang wahal halakanas ilah binas. Orang tidak akan binasa kecuali dengan manusia juga. Jadi mungkin bapak sholat sendirian di masjid atau di bergerubung krek suara apa? Suara pintu langsung. Tadi biasa-biasa kemana-mana dengar suara orang. Ini pengaruh ini maksudnya. Itu semua itu sebabnya apa? Kedangkalan kita makrifat kepada Allah Ta'ala. Ya kita kurang semua. Itu masalahnya Pak. Lah itu ceritanya begitu. Jadi ini menunjukkan kurangnya summa innaki ta'lamina annahu mutali'un 'alaiki wa la tahsya'ina lil madun. Kamu tahu Tuhan Allah Ta'ala melihat kamu tapi kamu gak pernah khusyuk. Habis dilihat manusia kamu bisa jadi khusyuk. Saya kira cukup ini Pak. Wajah-wajah sendu, wajah-wajah kurang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.